Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Maka pastikan Anda ikuti terus channel ini dengan cara subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kami ingin menginformasikan bahwa tanggal 2 dan 3 Juli 2022 nanti kami akan mengadakan workshop di Investor Master Training, di mana kami akan mengadakan workshop selama 2 hari di Yogyakarta. Kita akan membahas mengenai cara membaca laporan keuangan, cara menghitung harga wajar saham, cara menyusun portfolio sehingga kita bisa mendapatkan cuan yang konsisten, bagger yang konsisten. Makanya jangan sampai kelewat workshop kami tanggal 2 dan 3 Juli besok. Dapatkan informasi lebih detail lagi dengan klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir ya. Dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dengan sentimen tersebut ya untuk persiapan di minggu depan ya atau minggu ini. Oke, selamat menonton. Oke, news yang pertama ya atau sentimen yang pertama ya yaitu di koran ya dikatakan bahwa guncangan di bursa saham belum usai. Ini adalah headline di koran Kontan tanggal 13 Juni 2022 ya. Tren bunga tinggi dan lonjakan inflasi harga pangan dan energi masih menjadi momok. Kalau tidak salah 1 minggu terakhir ini headline di koran-koran ekonomi memang membicarakan masalah inflasi, masalah suku bunga naik ya. Kita coba lihat headline berikutnya ya. Masih di tanggal yang sama 13 Juni 2022 di situ juga dikatakan investor mulai keluar dari pasar obligasi negara. Ya, investor sudah mulai jual SUN ya atau surat utang negara. Itulah kenapa reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi sekarang pada turun ya, karena saya sendiri juga punya reksadana yang berbasis pada SUN itu ternyata juga sedang merah ya. Nah, di hari berikutnya ya tanggal 14 Juni 2022 temanya masih sama ya, pasar saham terjerat bunga tersandung inflasi. Ya, jadi ini seakan-akan persiapan untuk menantikan ya kebijakan The Fed waktu itu apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak, karena The Fed menaikkan suku bunga 75 basis point kan kira-kira tanggal 16 ya, dan ini tanggal 14 sendiri selalu diutarakan ya, selalu menjadi headline mengenai inflasi ya. Bahkan di sini banyak analis ya menyarankan investor kurangi alokasi dana di instrumen beresiko dan pegang tunai. Itulah yang membuat orang-orang juga sedikit ketakutan dan dia ngejual saham termasuk menjual obligasi. Di sini ada gambar ya atau ada chart mengenai yield obligasi ya. Di sini ada yield US Treasury 10 tahun. Di sini bisa dikatakan naik ya, yield obligasi Indonesia 10 tahun ini juga naik. Kalau yield obligasi naik, itu artinya orang-orang pada ngejual obligasi ya. Jadi yield naik itu artinya harga obligasi turun ya. Oke, kemudian tanggal 15 Juni masih sama ya, temanya masih sama mengenai inflasi ya. Waspada, pukulan inflasi datang dari segala arah. Ya, jadi indeks dolar naik, kemudian kurs rupiah turun ya. Harga minyak juga naik, harga batu bara memang turun, tapi ini juga termasuk levelnya masih tinggi ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai inflasi ya biasanya diawali oleh kenaikan harga komoditas. Ya, harga komoditas naik membuat bahan-bahan baku juga naik dan itu membuat inflasi ya. Dan ketika berita ini terbit ya, indeks dolar naik artinya dolar terhadap rupiah ini juga naik. Ini artinya investor udah mulai keluar nih ya, udah mulai keluar. Investor ngejual saham ya, ngejual obligasi, rupiahnya dibelikan dolar ya sehingga dolarnya naik ya. Mereka ancang-ancang untuk keluar dari Indonesia ya. Ini masih menjelang pengumuman kenaikan Fed rate ya. Kemudian tanggal 15 ya, masih tanggal 15 Juni 2022
masih sama ya, peluang Amerika Serikat masuk resesi kian besar ya. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada pertemuan FOMC yang akan digelar pekan ini alias malam harinya ya, waktu tanggal tersebut seperti itu. Dan benar, tanggal 16 Juninya kita menyaksikan bahwa The Fed akhirnya menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point atau 0,75%. Memang saat pengumuman tersebut diumumkan ya, membuat sempat terjadi market yang naik, baik market di Amerika maupun di Indonesia sempat naik, tapi hanya bertahan 1 hari saja. Besoknya ternyata market turun ya, besoknya ternyata masih dilanjutkan penurunannya ya. Dan ini juga berdampak kepada pasar kripto. Dimana kalau kita melihat waktu berita ini terbit ya, tanggal 15 Juni 2022, di sini tertera harga Bitcoin masih 22.000 ya, 22.000 US per satu Bitcoinnya. Sekarang saat video ini diambil tanggal 19 Juni 2022, saya cek terakhir harga Bitcoin sudah menyentuh 18.000. Ya berarti kalau kita hitung dari level tertingginya di level 70.000, sekarang sudah turun sampai menyentuh level 18.000. Artinya ada penurunan sekitar 74% ya, dan harapannya teman-teman tidak ada yang nyangkut di Bitcoin di harga pucuk ya. Jadi penurunan kripto luar biasa ya, 70.000 ke 18.000, dan kita nggak tahu sampai ke berapa lagi nih penurunannya ya. Berita selanjutnya tanggal 16 ya, stagflasi dan kurs hantui neraca dagang Indonesia. Masih seputar hal yang sama ya, mengenai banyaknya dolar itu yang keluar alias capital outflow. Ya, kemudian tanggal 17 Juninya beritanya sedikit baik ya. Tadi kalau kita ngelihat tanggal 13 sampai 16 Juni beritanya selalu membuat kita takut, tapi tanggal 17-nya sedikit baik ini. Ada peluang di obligasi saat suku bunga acuan naik ya. Dilihat dari obligasi-obligasi baru yang terbit itu sudah memberikan kupon yang tinggi ya, dan memang di situ ketika suku bunga sudah naik ya, sudah dinaikkan, otomatis obligasi-obligasi yang baru terbit dia akan menyesuaikan ya, kuponnya naik. Bahkan obligasi retail yang diterbitkan pemerintah kita saat ini kalau nggak salah ya, terakhir kuponnya sudah di atas 5% ya, padahal suku bunga Bank Indonesia sendiri belum naik seperti itu ya. Selanjutnya masih tanggal 17 Juni 2022, di sini juga dikatakan ketika Bank Sentral Amerika atau The Fed menaikkan suku bunga, biasanya juga akan diikuti oleh bank sentral yang lainnya seperti Bank Sentral Inggris, Uni Eropa, dan Australia yang akan mengekor The Fed mengerek suku bunga. Termasuk di Indonesia. Menurut saya walaupun bulan ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga, saya kok merasa cepat atau lambat Bank Indonesia ini juga akan menaikkan suku bunganya gitu. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ya misalkan Amerika agresif menaikkan suku bunga sedangkan Bank Indonesia ini tidak menaikkan bunganya, ya pasti banyak investor asing akan keluar gitu. Ya kenapa? Karena yield di luar negeri, terutama di Amerika, lebih bagus daripada Indonesia. Padahal kalau kita melihat dari sisi risiko, ya mereka pasti akan memilih untuk invest atau untuk nabung di Amerika ya, karena memberikan yield tinggi dibandingkan di negara berkembang seperti Indonesia. Nah jadi bisa dikatakan 1 minggu terakhir banyak sekali nih sentimen negatif mengenai inflasi, suku bunga naik, kemudian harga energi yang naik dan sebagainya. Nah apa yang bisa kita pelajari dari sini ya, ketika sentimen negatif ini muncul ya, bahkan sebelum Fed naikkan suku bunga, harga-harga saham juga sudah mulai berguguran ya, dan akhirnya telah dikonfirmasi oleh The Fed, di mana The Fed menaikkan suku bunga makin turun lagi. Ya saat video ini diambil tanggal 19 Juni 2022, kalau kita melihat bursa Amerika seperti Dow Jones sendiri sudah mencetak minus 17% secara year to date ya, kalau nggak salah
17% secara year to date minusnya. Nasdaq sendiri sudah minus 32% secara year to date. Jadi bisa kita katakan bahwa market Amerika sudah terkonfirmasi crash. Ya, jadi sudah crash. Jadi kita bisa bayangkan akan banyak dana-dana seperti dana pensiun, dana tabungan, reksadana di Amerika Serikat semua pada merugi. Ya, semua pada merugi. Mereka yang menabung di di dana pensiun yang dimana itu dimasukkan ke saham maupun instrumen beresiko di Amerika, mereka merugi gitu. Ya, nah, dan ini juga menurut saya akan berimbas juga ke Indonesia. Ya, jadi walaupun misalkan Indonesia ini punya kekuatan ekonomi makro yang bagus misalkan, tapi kalau Amerikanya batuk, kita tetap ketularan. Kenapa? Karena kita juga pakai uang dolar. Ya, dalam artian mau nggak mau kita juga tergantung dari dolar. Nah, dolar sendiri disetir oleh Amerika. Kalau Amerika sudah mengatakan, wahai para dolar yang ada di seluruh dunia, kembalilah ke Amerika, ya otomatis investor asing di Indonesia dia akan kembali ke Amerika dan membuat market kita juga ikut turun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan apa yang harus kita lakukan ya. Nah, oke, tips mengenai bagaimana kita menghadapi market crash kita akan singgung di video berikutnya ya. Jadi pastikan teman-teman ikuti terus video ini. Nah, oke, tadi kita bicara mengenai sentimen makro ya. Sekarang kita coba ngelihat mengenai emiten yang dibahas 1 minggu belakangan terakhir ini ya. Dan kalau kita ngelihat ternyata 1 minggu terakhir ini sentimen atau emiten yang banyak dibahas itu juga mengenai tambang ya, mengenai sektor komoditas. Karena kalau menurut saya memang ketika terjadi inflasi suku bunga naik, ketika suku bunga naik dolar naik, maka salah satu yang diuntungkan adalah emiten-emiten komoditas yang berbasis ekspor. Ya, kenapa? Karena penyebab inflasi ini ya harga komoditas naik ya. Jadi inflasi terjadi karena harga komoditas naik. Berarti mereka para produsen komoditas ini cuan, plus mereka ekspor. Nah, kalau mereka ekspor ya artinya mereka mendapatkan pendapatan dalam bentuk dolar, sedangkan dolarnya sedang tinggi-tingginya tuh. Ya, padahal untuk kegiatan operasional di Indonesia dia menggunakan mata uang rupiah, akhirnya ya ketiban cuan gitu ya. Akhirnya yang dibahas ya komoditas lagi gitu ya. Ya, pertama kita di tanggal 13-nya ada emiten di sini ada headlines ya, emiten tambang berburu pembangkit energi hijau ya. Di sini ada United Tractor gencar membidik bisnis PLTMH di berbagai daerah ya. Bahkan di dalamnya di sini juga menyebutkan seperti Adaro dan sebagainya ya. Nah, mengenai bisnis United Tractor sendiri atau analisa mengenai saham United Tractor, teman-teman bisa baca di ebook kami ya, dimana kami memberikan ebook secara gratis yang bisa teman-teman download secara gratis ya, di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Di situ ada pembahasan mengenai United Tractor ya. Kemudian selanjutnya juga masih sama ya, saham batubara lagi. Di sini dikatakan menggali cuan batubara kalori tinggi ya, mengukur potensi pertumbuhan kinerja keuangan ITMG di tengah terbatasnya pasokan batubara ya. Karena saya sendiri juga berpendapat batubara masih akan manggung, potensi manggung di sektor batubara masih potensinya masih besar untuk manggung di tahun ini ya. Mengenai analisa ITMG, teman-teman juga bisa baca di ebook kami ya, karena di ebook kami pun juga kita bahas mengenai ITMG ya. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman download ebooknya gratis ya, klik link di dalam deskripsi di video ini. Oke, selanjutnya ada tarif ekspor CPO naik, tapi biaya ekspor lebih ringan. Nah, ini yang menarik. Saat beberapa waktu belakangan ini ya kita ngelihat saham-saham CPO pada turun ya. Bisa jadi kalau kita ngelihat penyebabnya adalah salah satunya karena harga CPO yang turun. Nah, harga CPO turun ini kenapa? Karena Indonesia sudah membuka keran ekspor lagi. Ya, karena Indonesia ini salah satu eksportir, bukan salah satu ya, tapi memang eksportir CPO terbesar di dunia.
Jadi begitu keran ekspor dibuka, harga CPO turun. Ya, jadi menjadi sentimen negatif ya untuk saham-saham CPO. Ya, harga CPO turun ditambah dengan terjadinya market crash ini atau sebenarnya belum crash untuk di Indonesia ya karena masih positif IHSG-nya secara year to date ya. Tapi intinya memang harga saham CPO ini pada turun semua ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai LSIP ya, ini juga kita bahas di dalam ebook, jadi teman-teman silahkan download ebooknya ya. Sekali lagi yang belum download silahkan download ebooknya. Oke, emiten yang terakhir yang ini juga menjadi drama hebat yaitu mengenai Garuda ya. Garuda akhirnya lolos dari jerat pilot ya. Total jumlah tagihan utang mencapai 142 triliun. Jalan bisnis Garuda Indonesia ke depan masih berat ya. Jelas kenapa? Karena ekuitasnya masih negatif ya. Garuda sendiri pertengahan tahun kemarin ini juga sudah disuspend. Jadi kurang lebih disuspend hampir 1 tahun gitu ya. Tapi hebatnya Garuda belum delisting juga. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya kalau perusahaan atau saham itu sudah disuspend 6 bulan, ini kan ada potensi delisting gitu ya. Tapi Garuda ternyata belum tidak delisting juga gitu. Ya, dan sebenarnya ada sentimen yang positif juga di sektor penerbangan ya, di mana di sini juga dikatakan ya, wisatawan meningkat, maskapai dan bandara kewalahan ya. Kadang juga heran, katanya inflasi gitu ya, tiket pesawat mahal gitu, tapi kok kenapa wisatawan tetap meningkat juga gitu ya? Artinya memang demand-nya ini nggak bisa direm gitu. Ya, jadi ketika kita melihat fenomena seperti ini, pasti ada nih sektor-sektor yang tetap diuntungkan dengan kondisi semacam ini ya, kondisi seperti sekarang ini. Oke, itu sekilas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di workshop The Investor Master Training tanggal 2 dan 3 Juli besok di Yogyakarta. Ya, salam Passive Income.